3. Yang ketiga, kalau adik-adik ingin sukses, ini ya, dengar. Tiap waktu PDLT. Ulangi. Mana yang paling penting bagi kita? Dipuji atau dikoreksi? Diberikan pujian atau diberikan masukan? Mana yang paling penting bagi kita? Disebut-sebut kebaikan kita atau diberitahu kekurangan dan kesalahan kita? Jawab. Mana yang penting bagi kita? Dipuji, dikasih tahu kelebihan, atau dikasih tahu kekurangan kita? Kalau adik punya upil di sini, mana yang paling penting, dipuji atau dikasih tahu punya upil? Yang ngasih tahu itu orang zolim atau orang baik? Kita berterima kasih atau ngambek? Begitu. Tiap sholat kita doa ihdinas siratal mustaqim, minta diberi petunjuk jalan yang lurus. Allah tahu kekurangan kita, Allah tahu kesalahan kita. Dikabulkan dengan cara ada berbagai jalan. Kang, kok gitu? Kebanyakan ngomong tuh, prakteknya kurang. Ini penghinaan atau pertolongan Allah? Pertolongan Allah. Kita jadi tahu kekurangan kita. Yang kita perlukan itu adalah orang-orang yang bisa memberitahu kekurangan kesalahan kita. Yang memuji gak penting sama sekali bagi kita. Karena orang yang tamak akan pujian, orang yang serakah akan penghargaan, kecenderungannya munafik. Dengar adik-adik, kalau kita sudah fokusnya hanya ingin dinilai orang, hanya ingin dipuji, hanya ingin dikagumi, cenderungnya dekat dengan sifat munafik. Hanya ngebagus-bagus topeng, isinya enggak bagus. Jelas adik-adik, mana yang paling penting, isinya atau casingnya? Casing bagus boleh? Boleh, tapi isinya lebih bagus. Nikmati punya teman yang suka mengoreksi. Kamu kebanyakan ngomong, kurangi. Siap, beres. Jangan nyontek, pengecut nyontek. Siap. Pokoknya orang yang beruntung adalah orang pemberani sejati, adalah orang yang paling bisa berani melihat kekurangan kesalahan diri. Kalau dikoreksi, dikritik, itu nikmat atau musibah? Jawab. Kalau kita dikritik, dikoreksi, itu nikmat atau musibah? Kalau dipuji, lebih berat mana cobaan dalam hidup? Dikritik atau dipuji? Mana yang paling mudah membuat lupa ke Allah, itu yang berat. Kalau orang sudah sangat senang dipuji, sangat senang dianggap keren, hebat, pintar, sukses, udah lewat itu kebahagiaan. Karena bahagia itu kalau ikhlas, dan syarat orang menjadi ikhlas diantaranya tidak menikmati dan tidak tenggelam dalam kesenangan dipuji orang. Paham? Paham tidak adik-adik? Maaf para pemirsa, beginilah ya kalau ngajar, harus bersaing dengan rasa capek, ngantuk. Adik-adik ini bangunnya pagi sekali plus dingin. Kebayang kalau ngajarnya tidak pakai semangat, sama dengan membuat pules ya. Ini saja sudah menggebu-gebu begini, sebagian ini masih perjuangan. Ini para orang tua
Jangan-jangan lagi nonton ini adik-adik, usahakan bangun ya. Wah, anak saya pantas katanya kurang perubahan, tidur melulu. Berjuanglah ya. Jadi hanya orang-orang yang gigih memperbaiki diri, orang yang akan menjadi baik. Orang yang rendah hati selalu menikmati pertambahan ilmu baru, dikritik, diberi saran. Dan ciri khas orang yang akan sukses adalah tidak sibuk menjawab, membela diri. Kang, ini ya saya sadari, itu sikapnya kelihatannya sombong seperti itu. Baik, saya akan evaluasi, saya tafakuri segera, saya perbaiki. Tidak boleh sibuk bela diri. Orang yang sibuk bela diri padahal salah, itu ciri khas orang yang tidak akan bisa memperbaiki diri. Paham? Jadi kalau dikritik, dikoreksi, apa yang kita lakukan? Berterima kasih. Perlu kita sibuk bela diri? Kalau kita salah, jawab. Enggak. Jangan suka sibuk memberikan alasan kalau sudah salah. Karena alasan itu memperjelas kesalahan. Ulangi. Orang yang salah dikasih koreksi tapi dia sibuk memberi alasan. Apa arti alasan? Memperjelas kesalahan dia. Terima kasih adik-adikku yang baik. 3 hal ini mudah-mudahan jadi pegangan. 1, pembelajar sejati, belajar dengan niat yang benar dan berusaha amalkan. Yang kedua, tidak cinta dunia, walaupun kita sibuk dengan urusan dunia, tapi niatnya adalah ibadah, tidak lengket, tidak kagum, tidak merasa memiliki dunia ini. Dan yang ketiga adalah selalu sibuk PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Apapun yang terjadi di dunia ini, perbaiki diri terus, perbaiki diri terus. Karena rezeki kita adalah ketika kita jadi lebih baik. Dan lakukan, jangan setengah-setengah, maksimalkan ya. Kalau bisa lakukan lebih daripada yang diharapkan orang. Baru kembali dari Jepang, salah satu sifat orang Jepang yang temui adalah ketika ditanya ini alamatnya, oh langsung beliau jalan menunjukkan itu, bukan sana, tidak, keluar dari posnya. Walaupun 40 meter beliau menunjukkan dan kembali lagi. Luar biasa. Luar biasa. Suatu saat mau naik taksi, padahal wajar bagi kita buka bagasi sendiri. Oh tidak, jangan, kata beliau. Arigato gozaimasu, terima kasih. Padahal hanya ngebuka bagasi, kita mau mengangkatkan, jangan, ingin diangkat sendiri. Luar biasa. Kalau kita bisa memberikan lebih, itu mantap. Adik-adik di Jepang yang kemarin lihat, yang paling khas adalah sulit sekali mencari sampah. Jadi di sana itu salah satu aib kalau membuang sampah itu. Dan memang dendanya 10.000 yen, kurang lebih 1 miliar lah, 10.000 kan. Ya kali 100, berapalah, pokoknya banyak aja. Dan penjara 5 tahun. Tapi di sana tidak ada sampah dan sulit mencari tempat sampah. Jadi kemana itu sampah? Mereka meminimalisir, membuang sampah, menyampah, dan kalaupun ada sampah dikumpulkan. Ada sampah, tapi jarang. Bahkan dari 6 hari cuman sekali saja melihat ada petugas kebersihan. Itu juga yang dibersihkannya sedikit karena sudah bersih. Qadarullah suatu saat anak pertukaran pelajar dengan pelajar Jepang. Apa yang dilihat di sana? Sebelum masuk kelas, semuanya murid plus gurunya membersihkan kelas itu bersama-sama. Dan yang dibersihkan bukan nyapu dan ngepel, tapi sampai ke kaki-kaki
kursi, kaki meja dibersihkan. Luar biasa. Dibersihkan sampai ke kakinya. Dan sama-sama guru tidak nyuruh, tapi guru ikut bekerja bersama. Dan ketika guru masuk, tidak ada perintah diam. Jadi guru masuk, diam semuanya. Sudah tidak usah disuruh diam. Sudah mengerti bagaimana semestinya ketika guru ada. Ada lagi yang menarik. Beberapa pelajar Jepang itu kagum dengan pelajar Indonesia karena ngobrol terus. Malam-malam di asrama ngobrol. Mereka tuh kagum. Kok ini bisa ya? Malam-malam sibuk ngobrol, bukan sibuknya belajar, sibuk istirahat. Jadi yang dikaguminya giliran yang salah lagi. Itu cerita dari anak. Plus tidak ada toilet yang kotor. Di sana ke toilet umum tidak ada yang kotor. Padahal Islamlah yang sangat mengajarkan kebersihan, benar?